Bukankah pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Islam ini menjadi yang sangat luas di muka bumi? Dan bagaimana caranya pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah 23 tahun, bro? Di Mekah gimana tuh? Di Taif bagaimana? Di Mekah. Pada saat di Mekah, bro, perjuangannya. Pada saat Nabi SAW sholat di Ka'bah, ditaruh di punduknya ari-ari onta. Bayangin, sampai sahabat nggak ada yang bisa nolong Nabi SAW pada saat itu. Kecuali siapa? Kecuali anaknya Fatimah yang ngedorong tuh ari-ari onta itu. Sampai Fatimah tuh nangis. Terus yang kedua, pada saat Nabi SAW dakwah di kota Taif. Bayangin, bro, di kota Taif. Nabi cuma ngajak berseru doang untuk dirinya sebagai Rasul, taatlah kepada Allah. Gampang, dakwahnya cuma seperti itu. Tapi prosesnya itu, cacian, makian, hinaan. Bayangkan Nabi kita itu dikatakan penyamun, penyihir, orang gila. Orang gila. Bayangin, lu dikata orang gila pun juga lu bakalan nimpuk balik. Tapi nggak begitu caranya. Yang fenomenal sekarang Habibie. Yang fenomenal sekarang Habibie, banyak di antara kita nih pengen hidup di zamannya Nabi gitu loh. Padahal kan di zaman Nabi itu juga nggak menjanjikan kita untuk bisa bareng dengan Nabi gitu kan. Bisa jadi kita malah rombongannya Abu Jahal gitu ya kan. Gimana? Bisa suaranya nggak kedengeran? Nggak kedengeran Habibie. Jadi ada ini Habibie, ada fenomena yang bagus juga nih. Banyak banget pernyataan yang andai aja gue hidup di zamannya Nabi, wah pasti gue bakal jadi pengikut Nabi yang bener-bener setia banget gitu. Kalau setianya sama Abu Jahal gimana nih? Itu dia. Kenapa sih orang-orang tuh pengen di mana? Oh, gue pengen banget nih di zamannya Nabi, gue berjuang sama Nabi. Tapi lu nggak tahu keimanan diri lu tuh sampai mana. Apa pada saat lu punya iman, lu bener lah, lu beriman kepada Nabi Muhammad pada saat itu. Tapi kalau misalkan lu terhasut sama Abu Jahal, Abu Lahab, terus hati lu goyah, lu pindah ke mereka, apa bisa lu memastikan kalau misalkan iman lu tuh bener-bener siddiq seperti Abu Bakar radhiyallahu an? Gak ada yang ngejamin. Iya, zaman Nabi kan gak ada apa-apa gitu ya, kayak Al-Quran belum ada, Sunnah juga masih berbayang-bayang, itu pun juga kan. Kalau zaman sekarang semua sudah ada tapi masih mengingkari. Coba Habibie, gimana Habibie? Itu dia. Padahal pada saat itu agama Islam tuh masih lemah bener. Yang pertama lemah bener, yang kedua yang punya kekuasaan di Mekah tuh siapa? Kalau misalkan orang-orang kafir Quraisy. Emang Nabi Muhammad punya kekuatan pada waktu itu? Sedikit. Sedikit. Baru turun ayat Al-Mudassir. Qum fa'anzir. Wahai orang-orang yang berselimut. Jalan dakwah. Suruh berdakwah. Emang pada saat itu bagaimana? Kuat. Dengan keadaan yang kuat. Dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Enggak. Enggak. Ahlu Yasir. Ibunya Yasir. Bagaimana ceritanya? Ditombak dari kelaminnya sampai tembus ke belakang. Bayangin. Lemah banget pada waktu itu Islam. Bilal bin Rabah, bagaimana siksaan Bilal bin Rabah pada saat itu? Sama Sumayyah bin Khalaf. Hah? Bilal bin Rabah cuma bilang apa? Ahadun ahad. Udah gitu doang. Ditebus sama Abu Bakar. Satu pertolongannya. Iya. Tapi sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, belum tentu yang sedikit itu bisa kalah. Tapi dengan izin Allah, Allah menangkan. Dan belum tentu yang menang itu bisa, belum tentu yang banyak itu bisa menang. Ya kan begitu firman Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, pada saat pada saat sekarang kita udah menikmati yang namanya Islam dengan sempurna. Waduh, kajian sunnah di mana aja, antum mau kajian tinggal tinggal buka YouTube atau apa segala macam, semuanya udah gampang. Dulu mana ada YouTube,
Nggak ada.